Shalom saudara dalam Tuhan. Saudara, satu pertanyaan Agatha membuat Bapak ini ketar-ketir. Berikut cuplikan videonya. 6 ayat 16, terang yang tak terhampiri. Allah itu bersemayam dalam terang. Jadi kalau kita mengatakan terang itu adalah tempat, apakah terang bisa kita ukur? Baik, langsung kita lihat video lengkapnya sambil menekan tombol like yang ada di bawah ini. Kan semua nabi memang diciptakan termasuk juga Yesus itu kan Oh, nabi. Yesus tidak diciptakan. Sekarang saya tanya, kalau firman, kalau Yesus kan firman. Kalau nabi kan bukan firman. Yesus kan firman, Yohanes 1 ayat 14. Kalau firman diciptakan, dengan apa Allah menciptakan firman? Makanya Yesus itu bukan ciptaan karena dia adalah firman. Logos dalam bahasa Yunani. Ya itu bagi pendapat kakak, tapi kalau bagi Islam kan itu memang utusan kak, karena dia mati kak, mati. Gak ada Tuhan itu yang mati kak. Oh, bukannya Isa itu diserupakan ya? Kamu kok bilang mati ya? Iya kan Yesus katanya mati, berarti kan bukan Tuhan. Ya dia mati tapi hidup kembali bukan? Yesus hidup kembali nggak? Bangkit nggak dia? Iya, tapi kan dia mati. Iya dia mati tapi hidup kembali. Kamu coba logika kan? Kalau dia mati namun hidup kembali, artinya dia nggak bisa mati. Dia tidak bisa ditahan kematian. Terus Artinya emang dia berkuasa atas kematian. Iya kak, emang dia kekal gitu, jasadnya juga kan membusuk seperti manusia biasa gitu. Oh, nggak membusuk, dia bangkit. Makanya kuburnya kosong. Di mana jasadnya sampai sekarang? Kubur Yesus emang mana sekarang? Ada nggak kuburannya sekarang? Akan miu kucing. Halo? Ya salam. Ya shalom, silakan, selamat malam. Tanya apa? Ya kalau bagi kakak ini percaya adanya hidayah nggak? Hidayah siapa? Ya hidayah, kalau di Islam kan ada hidayah. Kalau kalian percaya nggak hidayah itu ada? Hidayahnya siapa dulu? Enggak, aku nanya kalau di Kristen itu percaya nggak adanya hidayah? Iya, hidayahnya siapa? Hidayahnya ini. Hidayahnya. Yaudah, terus. Saya percaya ada hidayahnya Tuhan Yesus melalui Roh Kudus. Saya Kenapa? sudah dapat hidayah. Saya udah dapat hidayah dari Allah yang benar, Allah Sang Bapa melalui Kristus di dalam Rohnya. Sebenarnya Tuhan di Kristen itu Yesus atau Allah sih? Tuhan kami itu satu. 1 Korintus 8 ayat 6. Tuhan kami Tuhan Yesus. Bapa itu adalah sumbernya Yesus. Sama seperti begini. Saya satu nggak? Iya, satu. Satu. Saya punya tubuh nggak? Iya. Saya punya firman nggak? Pikiran nggak? Iya. Saya punya roh nggak? Iya. Tubuh saya manusia nggak? Ya jelas. Nah, firman saya manusia nggak? Ya dari satu kesatuan itu semua. Nah, kalau firman saya manusia, tubuh saya manusia, roh saya roh manusia nggak? Ya, tapi kalau setelah mati Apakah kan ada 3 manusia? Apakah ada 3 manusia yang kamu lihat? Atau hanya satu? ya satu. Terus yang dimaksud ya terus yang dimaksud Allah kami itu juga satu. Ya, Tritunggal itu bagaimana? Tritunggal itu tentang bagaimana Allah kami yang satu. Nah, Bapa itu adalah Allah yang esa itu. Nah, Bapa ini di dalam dirinya dia memiliki firman nih, pikiran. Selain memiliki pikiran atau firman, dia memiliki roh. Nah, kalau Bapa ini adalah Allah, maka firmannya Bapa pastilah Allah, rohnya Bapa pastilah Allah. Dan firmannya Bapa itulah Yesus, makanya disebut anak. Sama seperti saya, kalau tubuh saya manusia,
Berarti firman saya pasti manusia dan roh saya pasti manusia, tapi tidak ada 3 manusia, hanya ada 1 manusia. Kalau Sang Bapa adalah Allah, maka firmannya Bapa pastilah Allah yaitu Yesus, dan rohnya Bapa pastilah Allah yaitu Roh Kudus. Tapi tidak ada 3 Allah, hanya ada 1 Allah. Kamu di dalam agama kamu sebagai Islam, kamu pasti mengenal Allah kamu dari Quran, bukan? Melalui Nabi. Quran kamu adalah firman Allah yang jadi buku, bukan? Iya, perkataan Allah. Oke, kalau Al-Quran adalah firman Allah yang menjadi buku, maka Yesus adalah firmannya Allah yang menjadi manusia. Begitu. Ya, tapi kan semua nabi memang diciptakan termasuk juga Yesus itu kan Oh, nabi. Yesus tidak diciptakan. Sekarang saya tanya, kalau Yesus kan firman. Kalau nabi kan bukan firman. Yesus kan firman, Yohanes 1 ayat 14. Kalau firman diciptakan, dengan apa Allah menciptakan firman? Allah kan menciptakan segala sesuatu melalui firman. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Berfirman, jadikan ini kun fayakun, jadilah semua. Itu kan oleh firmannya. Kalau dia menciptakan segala sesuatu oleh firmannya, bagaimana mungkin firmannya itu ciptaan? Gitu. Makanya Yesus itu bukan ciptaan, karena dia adalah firman. Logos dalam bahasa Yunani-nya. Ya, itu bagi pendapat kakak. Tapi kalau bagi Islam kan itu memang utusan kak, karena dia mati kak, mati. Gak ada Tuhan itu yang mati kak. Oh, bukannya Isa itu diserupakan ya? Kamu kok bilang mati ya? Iya kan, Yesus katanya mati, berarti kan bukan Tuhan. Ya, dia mati tapi hidup kembali, bukan? Yesus hidup kembali nggak? Bangkit nggak dia? Iya, tapi kan dia mati. Iya, dia mati tapi hidup kembali. Kamu coba logikakan. Kalau dia mati namun hidup kembali, artinya dia nggak bisa mati. Dia Ya, tidak bisa ditahan kematian. Terus Artinya emang dia dia, berkuasa atas kematian. iya kak, emang dia kekal gitu, jasadnya juga kan membusuk seperti manusia biasa Oh, gitu. nggak membusuk, dia bangkit. Makanya kuburnya kosong. Di mana jasadnya sampai sekarang? Kubur Yesus emang mana sekarang? Ada nggak kuburannya sekarang? Yang ada jasadnya? Berarti kakak mempercayai bahwa Yesus itu Nabi Isa gitu. Oh enggak, Yesus kami bukan Nabi Isa kalian. Nabi Isa kalian tuh beda dengan Yesus kami. Yang pertama, mamanya aja beda. Yang kedua, sukunya aja beda. Yang ketiga, tempat lahirnya aja beda. Nabi Isa kamu lahir di bawah pohon kurma. Ada nggak data sejarahnya? Nggak ada. Yesus kami lahir di kandang domba. Ada nggak data sejarahnya? Kami punya. Jadi kalau kalian menyamakan Nabi Isa di Quran dengan Yesus di Alkitab, kalian sedang melakukan perlawanan yang tidak seimbang. Karena apa? Karena kalian nggak punya data sejarah. Ya kalau Yesus masih hidup sekarang di mana kak? Di mana? Dia di surga. Berarti udah Para mati, rasul- yang namanya di surga itu udah mati kak. Loh, sekarang saya tanya, Tuhan kamu sekarang berada di mana? Di surga, Ars. bukan? Di Ars. Bukan? Iya. Oke. Dia pernah mati nggak? Enggak. Tuhan kekal, nggak pernah mati. Tuhan itu kekal. Di dalam pandangan kamu surga itu apa? Surga tempat kita nanti kalau udah mati, bagi yang ini yang banyak amalnya ke surga, yang banyak dosanya ke neraka gitu. Yang banyak amalnya akan ke surga, yang nggak banyak amalnya pergi ke neraka. Ya, yang banyak dosa di neraka, tapi setelah dosanya selesai dibersihkan ke surga gitu kak. Dibersihkannya pakai apa? Ya masuk neraka dulu. Oke, dosa itu bisa dicuci nggak dengan api? Bisa. Gimana caranya dosa dicuci dengan api? Bukan dengan api aja, dengan siksaan di neraka dulu. Seberapa besar dosanya, setelah habis bersih baru masuk surga gitu. Oke, berarti kamu nanti ke surga dalam keadaan udah gosong. Udah Ya disiksa enggak, dulu. kalau dijadiin baik lagi baru masuk surga gitu. Ada nggak dalilnya? Aku bukan dari pesantren kak, aku tahu dari ustadz.
Kamu kalau berbicara seperti itu, kamu harus menunjukkan ke kita. Tapi nggak apa-apa, saya menghargai itu iman kamu. Tapi bagi kami tidak menerima itu. Karena gagasan itu nggak pernah ada dalam iman kami. Dan kamu harus tahu bahwa iman kamu itu datangnya belakangan dari iman kami. Gitu. Dan memang Ya, iman kalian tidak ada hubungannya dengan kami. Jadi kalau kalian bilang kami menyempurnakan, kami tidak merasa disempurnakan. Karena apa? Kalau kalian menyempurnakan kami, harusnya kalian lebih komplit daripada kami. Tapi ini enggak. Kalian malah meniadakan semua perintah kitab suci kami. Menghilangkan sakramen-sakramen kami. Gitu. Jadi kita tuh enggak pernah sama. Seperti yang saya katakan menyempurnakan tadi. itu bukan berarti semua dipakai gitu Kak. Mana yang salah, yang nggak dipakai gitu. Oke, kira-kira apa yang disempurnakan? Ya, Kakak cukup pelajari kalau Kakak pengen tahu Justru tentang karena Islam, belajar. justru karena saya udah belajar, makanya saya tahu. Kenapa Makanya kalau saya Kakak tanya. udah belajar? Kenapa Kakak kalau udah belajar bener banyak pendeta-pendeta yang mualaf tuh? Oh, kalau banyak pendeta yang mualaf, kenapa angka kalian menurun di Indonesia? Tadinya 90%, sekarang tinggal 70%. Data dari mana? Kamu mau saya tunjukin datanya? Yang jelas mayoritas Islam di Indonesia. Iya, tapi kan jumlah kalian selalu menurun. Tiap tahun. Ya, Itu enggak ungkapan pemuka kamu sendiri loh. Jadi, kalau kamu bilang saya dapat hidayah, saya udah dapat hidayah dari Tuhan Yesus. Dan banyak dari kalian yang sudah dapat hidayah dari Tuhan Yesus. Giliran kamu kapan? Justru ini apa? Aku lagi berdoa semoga Kakak dapat hidayah. Jangan terlalu Aku membenci pun Islam, Kak. berdoa, semoga kamu percaya kepada hidup. Aku pun berdoa, biar kamu jangan percaya sama yang mati dan tidak memberikan kepastian sorga sama kamu. Saya nggak mau kamu dicuci dulu. Saya kasihan sama kamu. Saya nggak mau kamu dicuci dulu, gosong dulu, baru masuk neraka, baru masuk surga. Ya, Saya nggak mau melihat kamu di surga menyaksikan orang melakukan hal-hal yang bidadari-bidadari. Saya maunya kamu itu di surga yang kudus, yang tidak ada Waduh, Kak. perkawinan, yang tidak Kalau ada pendapat Kakak kayak gitu kejahatan. salah Kak, karena di surga itu nggak mudah didapetin Kak, nggak kayak apa? Kayak di Kristen ada penebusan dosa karena dosa. Justru karena memang surga itu nggak bisa didapatkan orang berdosa, maka yang dari surga turun ke dunia untuk membawa manusia kepada surga. Itulah Yesus Kristus. Yohanes 8 ayat 22, 23 dan 24. Begitu. Makanya saya tawarin kamu, kalau kamu mau ke surga, kamu harus percaya sama yang datang dari surga. Karena yang nggak datang dari surga, itu nggak mungkin bisa pergi ke surga. Gitu. Pakai Jadi aku logika aja berdoa, Kak, pakai logika Kak, karena dosa itu ditanggung sendiri Kak, karena kan itu perbuatan kita, kenapa harus ada yang nanggung? betul. Memang dosa itu ditanggung sendiri. Tapi upah dosa itu yang ditanggung sendiri itu membawa manusia nggak akan ada yang selamat. Makanya Tuhan kami datang ke dunia, dia menanggung akibat kutuk dosa itu. Dengan mati di kayu salib, lalu turun ke dalam kerajaan maut, dia memporak-porandakan kerajaan maut itu dan bangkit sebagai pemenang. Maka semua orang berdosa harus percaya kepada Yesus agar apa? Agar maut tidak lagi berkuasa atas dia. Melainkan oleh karena Yesus yang telah menang atas maut, Tuhan Yesus dapat menyelamatkan mereka. Terus kalau di Kristen itu ada neraka nggak? Ada, neraka itu buat orang yang nggak mau percaya Yesus. Karena orang masuk neraka itu karena dosa-dosanya. Yohanes 8 ayat 24. Gitu. Jadi orang masuk neraka itu karena apa? Karena dosa-dosanya. Nah, karena semua orang berdosa pasti masuk neraka dong. Nah, makanya Tuhan Yesus datang ke dunia ini, dia bilang, aku turun kepada kerajaan maut agar aku menang di dalam kerajaan maut dengan mati, lalu bangkit sebagai pemenang, agar orang yang percaya kepadanya tidak lagi ditawan oleh maut itu. Berarti cukup percaya sama Yesus terus ditebus dosanya gitu. Jadi untuk Kamu apa? harus bukan percaya begitu aja, harus percaya sungguh-sungguh
dan mengikuti perintah Yesus. Perintah Yesus apa? Kasihilah Allahmu, kasihilah sesamamu, dan kasihilah musuhmu. Sama seperti saya menginjili kamu, itu saya sedang mengasihi kamu. Saya nggak mau kamu binasa. Gitu. Jadi orang yang mengaku percaya Yesus terus bebas berbuat dosa, berarti dia nggak percaya. Sama seperti kamu bilang aku sembuh, tapi kamu masih batuk-batuk, berarti kamu nggak sembuh dong. Kenapa? Karena nggak ada buktinya kalau kamu itu udah sembuh. Nah, orang mengaku percaya Yesus, tapi tidak berbuat baik, malah hidup berbuat dosa terus, itu berarti dia nggak percaya. Kalau memang dia sungguh-sungguh percaya, hidupnya akan baik, dia akan menjauhi dosa-dosa, meskipun dia kadang-kala jatuh dalam dosa. Ya, itu pendapat kakak ya. Jadi kalau Ya, menurut kakak, karena memang pengajaran yang benar itu begitu. Makanya saya tanya kamu tadi, apa yang disempurnakan dari ajaran kami yang sudah sempurna itu? Konsepsi teologi kekristenan itu berdirinya itu bukan sejak Yesus lahir loh, tapi sejak zaman Adam. Kamu tahu, ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, apa yang Tuhan janjikan kepada Adam? Bukan agama. Yang Tuhan janjikan kepada Adam apa? Mesias, anak laki-laki yang hanya datang dari perempuan. Siapa anak laki-laki yang hanya datang dari perempuan kalau bukan Yesus? Artinya, Yesus itu dianggap sebagai Mesias, itu bukan pada waktu itu aja, tapi karena memang sudah penantian dari para nabi. Makanya dalam Lukas 16 ayat 16, dikatakan hukum Taurat dan nubuatan kitab para nabi itu berakhir sampai tampilnya Yohanes Pembaptis. Dan sejak saat itu kerajaan Allah diberitakan. jadi Gitu. kalau gini kak, jadi kalau Tuhannya Kristen itu di surga, terus yang mengatur alam semesta ini siapa? Allah kan maha kuasa. Yesus kan mati dalam keadaannya sebagai manusia, bukan keilahiannya yang mati. Sama seperti begini, kalau kitab suci kamu saya bakar, apakah firman Allahmu terbakar? Kan enggak, kertasnya yang terbakar. Nah, ketika Yesus mati di kayu salib, firman Allah enggak mati. Yang mati apa? Kemanusiaannya. Karena Allah tuh enggak bisa mati, firman Allah enggak bisa mati. Sama seperti firman Allah kamu enggak bisa terbakar. Gitu. Itu gimana sih maksudnya? Seumpamanya nih, Tuhannya itu disalib, terus yang mencabut nyawanya itu siapa gitu? Nggak ada, di kami tuh nggak ada cabut nyawa. Semua orang itu mati karena dosa. Gini, Tuhan kami tidak pernah menciptakan manusia untuk mati. Kalau di kamu kan Tuhan ciptakan, ditakdirkan untuk mati. Lalu nanti dimasukkan ke surga atau neraka begitu. Kami enggak. Semua orang mati itu karena dosa. Jadi Tuhan kami itu enggak berdrama. Tuhan kami cipta manusia itu untuk hidup kekal. Tetapi dosa manusia itulah yang membuat dia mati. Jadi Tuhan kami enggak pernah menciptakan kami untuk mati. Kalau Tuhan kamu mungkin ciptakan kamu untuk mati. Nah, pertanyaan saya, kalau dia menciptakan kamu untuk mati, untuk apa kamu diciptakan? Ya untuk ini, untuk apa? Beribadah kepada Allah. Kalau kita nggak beribadah kan berdosa, berarti dia menentang Tuhan gitu. Untuk beribadah, kenapa dia tidak ciptakan aja di sorga? Tidak usah ciptakan bumi kalau hanya untuk beribadah. Ya itu karena kan itu ujian manusia kak. Siapa yang beriman, siapa yang nggak beriman gitu. Jadi kalau ada orang nggak beriman itu ditakdirkan nggak sama Tuhan? Iya, kita kan ini manusia cuma menjalankan takdir aja. Oke, kalau saya nggak percaya Tuhanmu, lalu saya dibuang ke neraka, itu kan karena takdir Tuhanmu. Berarti kenapa dia menyalahkan saya? Kalau begitu? Itu prioritas Tuhan kak. Kita manusia nggak tahu, akal kita nggak nyampe. Oke, berarti saya bisa katakan Tuhan kamu otoriter dong. Iya, Tuhan memang mutlak, hak mutlak Tuhan itu karena dia yang mencipta. Itulah yang membuat saya nggak mau percaya sama Tuhan kamu. Saya mau percayanya kepada Tuhan yang penuh kasih, yang mengampuni, yang tidak otoriter. Saya nggak mau percaya kepada Tuhan yang menakdirkan orang lain untuk mati. Saya nggak mau percaya kepada Tuhan yang membuat orang mati. Ada orang masuk neraka, itu Tuhan udah takdirkan. Saya nggak mau percaya sama Tuhan yang seperti itu, jahat banget dia. Berarti Tuhan tuh jahat kalau begitu. Ya kalau kamu bilang itu apa? Itu sudah ditakdirkan, dia berdaulat, dia murka. Berarti dia semena-mena dong sama manusia. Dia masukkan yang satu ke surga, dia masukkan yang satu ke neraka. Nah, saya nggak mau percaya kepada Tuhan. Karena itu, Kak,
itu akal pikiran manusia. Kita nggak nyampe apa yang dimaksud Tuhan kita itu untuk apa. Itu karena untuk kebaikan kita umat manusia. Kalau Kamu akal suka kita nggak? mencerdaskan, Kamu suka nggak kalau gurumu semena-mena sama kamu, mukul kamu, tampar kamu, gigit kamu? Kamu suka nggak sama guru yang seperti itu? ya kalau kita bersalah ya nggak masalah. Oh ya. Tapi kalau Berarti kita kalau udah kamu, baik, masa dipukul nggak mungkin lah. berarti kalau kamu jadi penjahat, kamu nggak perlu ini dong, nggak perlu bertobat dong. Soalnya kan Tuhan udah takdirin kamu begitu. Ya, walaupun itu takdir kan di Islam itu ada takdir yang bisa dirubah, ada takdir yang tidak bisa dirubah. Takdir yang tidak bisa dirubah itu maut, jodoh, sama rezeki, Kak. Kalau yang lain sesuai dengan kita aja. Takdir bisa dirubah, sama takdir nggak bisa dirubah. Takdir itu apa Iya. sih artinya? Ketetapan Tuhan kan? Iya. Nah, berarti kalau ada takdir yang bisa diubah, ketetapan Tuhan yang bisa diubah, berarti kamu lebih hebat dong dari Tuhanmu. Sesuai gini, Kak. Sumpamanya ini hari ini kita ditakdirkan untuk kecelakaan, kemudian kita bersedekah, berbuat baik, berdoa, semoga kita hari ini diberi keselamatan, gitu bisa dirubah. Oh, berarti kamu lebih hebat dari Tuhanmu dong. Kamu bisa merubah takdir yang sudah Tuhan tetapkan. Bukan gitu, Kak, karena kita kan bermohon sama Allah juga, semoga hari ini diberi keselamatan, keluar dari rumah kita sudah berdoa semoga diberi keselamatan, jadi kecelakaan itu bisa dihindarkan gitu. Oke, berarti namanya bukan takdir. Karena takdir itu kan ketetapan. Tuhan menetapkannya kapan? Sebelum segala zaman atau kapan ditetapkannya? Sebelum kita dilahirkan sudah ditetapkan 3 takdir yang tidak dapat diubah, yaitu rezeki, jodoh, maut. Selain itu sesuai dengan amal kebaikan kita, bisa dengan bermohon kepada Allah bisa dirubah. Oke, kalau misalnya sebelum kamu dilahirkan, Tuhan menakdirkan kamu hari ini makan es krim. Kamu bisa nggak merubah itu? Iya, bisa. Loh, berarti pengetahuan Tuhan gagal dong? Kalau kita dikasih kebaikan, kenapa kita mau dirubah takdir? Kecuali Bukan. kita Maksud saya bermohon. begini, kalau Tuhan tahu, pengetahuan Tuhan itu pasti nggak? Iya, pasti. Oke. Kalau Tuhan tahu kamu hari ini makan es krim, berarti harus kamu makan es krim kan hari ini? Gini loh, Kak, maksud aku itu yang tidak bisa dirubah itu, takdir itu ada Oke. 3, Nggak apa-apa. jodoh, Ya, maut, lupakan aja sama untuk itu ya. Mungkin kamu perlu belajar lagi tentang iman kamu sendiri, tapi ya saya hanya memberitakan Injil buat kamu. Semoga kamu selalu diberkati oleh Tuhan, kamu rendah hati, kamu dengan tulus. Kamu berdoa gini sama Tuhan, dalam doa kamu gini. Kamu bilang dalam hati kamu, Tuhan yang benar, datangilah aku. Kamu coba berdoa begitu, tiap hari. Tapi kamu dengan hati yang tulus, jangan hati yang sombong, jangan Ya, hati yang congkak kalau gitu ya. Kakak ngajarin aku kayak gitu, Kakak juga ya berupaya dong. Minta di Iya, apa? aku udah berupaya. Aku pelajari kitab kamu loh. Aku pelajari hadis kamu loh. Gitu. Tapi aku selalu cinta sama Tuhan Yesus. Belajarnya belajar otodidak atau sama ustadz atau apa gitu? Oh enggak, saya cari referensi aja. Banyak kok di Aduh, online. Kak, karena kan kalau di Islam aja Kak perlu belajar sampai ke Turki segala macam. Kalau untuk ini apa kita mengerti Al-Quran itu Kak nggak sembarangan gitu. Oh, jadi semua orang Indonesia harus pergi ke Turki belajar gitu. Guru-guru kami kayak kiai, ustadz itu rata-rata ilmunya udah Iya, mencapai di itu. Kristen, apologet Kristen ada yang banyak yang mantan Muslim. Dari mereka kita bisa belajar banyak gitu. Ada yang misalnya Pak Fendi Aceh ya, mereka banyak bisa belajar, terus banyak deh gitu. Aduh, Pendi Ada Aceh itu satu- ilmunya apa Kak? Di ini dulu diselidiki ilmu dia apa gitu. Murtad gara-gara apa gitu? Apakah gara-gara Karena uang itu atau tadi dia tidak mau percaya sama Tuhan yang otoriter, Tuhan yang semena-mena, dia nggak mau percaya itu. Dia mau datang kepada Tuhan yang penuh belas kasih, yang menyayangi, yang mengampuni. Begitu, gitu ya. Jadi saya harap kamu Ya udah, semakin semoga ini ya belajar. Kak, sama-sama berdoa. Semoga aku doakan, semoga Kak Elia juga dapat hidayah gitu. Iya, amin. Dan Tuhan udah jawab itu, bahwa aku sudah diberi hidayah oleh Tuhan Yesus. Dan aku berdoa, kamu juga diberi hidayah oleh Tuhan Yesus. Oke? Oke, yaudah makasih ya. Aku turun dulu ya Kak. Bye-bye. Ya. Bye-bye. Silakan call me on. Halo? Halo, Ya, silakan. Ada yang mau ditanyakan? ya salam Kak Elia. Maaf Salam. mengganggu, ini ada pertanyaan ini. Ya.
Saya pernah beribadah di salah satu denominasi gereja, terus mengajarkan tidak boleh berdoa kalau misalnya kita mengatakan ini urapi kami ya Tuhan, karena katanya pengurapan itu cuma satu kali. Pengurapan itu cuma satu kali. Iya, bagaimana tanggapan kalian itu ya? Ya nggak salah toh, pengurapan Roh Kudus itu memang Roh Kudus mengurapi kita itu melalui baptisan, tetapi kan pengurapan yang kita maksud ini Tuhan urapi ketika kami berbicara. Ya para nabi pun memang diurapi sekali ketika ditabiskan, tetapi kemudian ketika mereka berbicara kan mereka diurapi oleh kuasa Tuhan. Nah hal yang sama kita lakukan, kita memang dibaptiskan sekali, tetapi ketika melakukan aktivitas iman yang melibatkan iman, kita meminta kepada Tuhan agar Tuhan mengurapi kita. Jadi apakah itu salah? Itu tidak salah. Karena bagaimanapun diurapi atau tidaknya kita, itu bergantung kepada kedaulatan Allah. Apakah ia mau mengurapi kita atau tidak. Tapi satu hal yang pasti, kalau orang dengan rendah hati mau memberi dirinya dibaptiskan, maka secara otomatis sebagaimana janji Kristus, dia akan diurapi oleh Roh Kudus sebagai metra bagi dia untuk hidupnya. Begitu. Oh, iya. Ya, Oke, berarti kalau kita berdoa nggak ada salahnya ya Kak? Kalau nggak ada misalnya- salahnya. Oh gitu ya. Oke, itu aja Kak. Makasih ya, Tuhan berkati. Ya, Tuhan berkati ya. 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 Jadi nggak apa-apa ya berdoa. Tuhan Yesus berkata, berdoalah kepada Bapa dalam namaku. Silakan Ridwan. Boleh bertanya, Boleh, silakan. Apa? di mana Yesus anggap dirinya Tuhan? Yohanes 13 ayat 13. Coba bacakan. Saya baca ya. Kamu dari agama? Islam. Salam toleransi bang. Oh, kamu Muslim ya? Oke. Yohanes 13 ayat 13, Tuhan Yesus berkata, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang aku guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku Tuhan dan gurumu membasuh kakimu, kamu pun wajib saling membasuh. Itu pengakuan Tuhan Yesus sendiri. Iya kak, makasih kak. Oke. Kamu bertobat ya, Yesus ya. Karena kamu kalau mau hidup harus percaya sama Tuhan Yesus yang telah hidup. Oke? Ya oke, siap. Yap, semangat ya kamu ya. Percaya Yesus ya. Saya doain kamu Ridwan. Tuhan berkati kamu ya. Ya, saya tahu suaranya bergema. Mungkin device-nya enggak support. Istighfar doesn't support him. Yesus tuh utusan, naiklah kau. Kalau kau bilang dia utusan, biar belajar bareng kita. Silakan Miko. Tetap layar ya? Malam nggak? Ya, malam silakan. Saya mau tanya satu hal nih Kak. Saya ada sedikit kekecewaan nih terkait gereja. Kepada siapa kamu kecewa? Terkait liturgi atau cara gereja menyampaikan ibadah itu tentang berkat yang nggak jelas gitu loh Kak. Dan akhirnya sampai sekarang tuh saya lebih prefer ibadah sendiri sih Kak. Apakah itu salah? Itu aja sih. Terima Apa yang salah di liturgi gerejamu? Tentang apa? Khotbahnya tentang persemakmuran gitu loh Kak. Dan menurut Gereja saya kemakmuran memang harus kamu tinggalkan. Tapi bukan berarti kamu tidak pergi ke gereja. Kamu harus mencari gereja yang benar. Kamu harus mencari gereja yang memberitakan Injil. Kalau gereja kamu kemakmuran bukan berarti tidak ada gereja yang tidak benar. Boleh nggak saya ibadah sendiri di rumah? Boleh. Tapi kamu harus tetap tertanam agar di cover secara rohani melalui gereja. Tuhan itu menyelamatkan manusia itu melalui gereja. Karena Tuhan Yesus mendirikan gereja. Di atas imannya Petrus. Kamu perlu bersekutu, kamu perlu berdiakonia, berkoinonia, bermarturia melalui gereja. Kamu perlu dibimbing di sana, kamu perlu diajar di sana, dibentuk di sana.
tumbuh dalam komunitas. Karena ada hal-hal yang terjadi dalam hidupmu yang nggak bisa kamu selesaikan, tetapi orang lain sudah berhasil menyelesaikannya. Itu kamu temukan di dalam gereja. Jadi kalau memang kamu kecewa karena pengajarannya gereja-gereja kemakmuran, ya memang gereja kemakmuran harus ditinggalkan. Karena gereja kemakmuran itu Injilnya tidak ada, tapi dia mengatakan bahwa semua orang Kristen harus kaya, harus enak-enak, nggak boleh menderita, nggak boleh begini, serba materi semua begitu. Itu gereja seperti itu bukan hanya salah, tapi sesat. Jadi itu bagus kamu meninggalkan gereja seperti itu, tapi bukan berarti kamu tidak bersekutu dengan gereja yang benar. Jadi carilah gereja yang memang pengajarannya sehat, yang memberitakan Injil Kristus, dan juga menolong kamu di dalam beberapa kebutuhan rohani kamu, gitu, ya. Oke, thank you Kak. Oke, semangat selalu ya kamu ya. Jadi nggak boleh meninggalkan ibadah. Ada ayatnya, saya mau kasih kamu. Ya, Ibrani 10 ayat 25. Ini buat kamu. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi semakin akhir zaman ini harusnya kita semakin rajin beribadah di gereja. Karena kita pertemuan ibadah itu jangan dihindari. Semakin zaman ini lama, semakin berakhir, kita harus semakin rajin mengikuti pertemuan ibadah. Tapi pertemuan ibadah yang benar, pengajarannya sehat, bukan seperti tadi, pengajaran kemakmuran. Itu tidak menyelamatkan, itu membinasakan. Gitu ya. Oke? Miko? Siap Kak. Ya, siap. Iya. Terima kasih Kak. Mulai hari Minggu kamu ke gereja lagi ya. Iya toh? Mulai hari Minggu kamu ke gereja lagi kan? Iya. Iya Kak. Tuh, kamu berjanji di hadapan 1.400 orang dan di hadapan Tuhan yang paling penting. Jadi kamu harus ke gereja. Kalau kamu nggak ada sesuatu yang mau diberi kepada gereja, nggak apa-apa, ya, nggak apa-apa. Ke gereja itu kamu nggak harus memberi. Yang penting kamu memberi hatimu dulu buat Tuhan. Pemahaman iman yang benar sudah kamu dapatkan, kamu harus melakukan itu, gitu, ya. Oke? God bless you. Silakan Uwar meeting. Shalom Kak. Ya shalom, silakan. Kamu mau tanya apa? Gini Kak, aku masih anak SMK nih. Aku mau nanya. Apa itu? Jadi dari mana manusia dapat gambar Yesus? Itu aja. Melalui saksi mata yang hidup di jalan hidup. Yang melukiskan ikon-ikon pertama kali itu kan Lukas, Rasul Lukas. Memang nggak ada yang tahu wajah pastinya Tuhan Yesus seperti apa, karena waktu itu belum ada kamera, tapi ada lukis-lukisan melalui ikon-ikon yang sering ada di gereja ortodoks, sampai itu diwarisi sampai sekarang. Kemudian para pelukis-pelukis tersohor, misalnya Leonardo da Vinci, dia melukis Yesus dengan wajah bule. Pelukis dari Cina dia buat Yesus matanya sipit. Pelukis dari Jawa buat Yesus matanya dia pakai belangkon kayak orang Indonesia. Orang Afrika lukis Yesus kulitnya hitam, rambutnya keriting, gitu. Nggak ada yang tahu wajah pasti Tuhan Yesus seperti apa, tapi dia memang ada, gitu. Terus yang foto Tuhan Yesus sekarang itu benar atau tidak? Oh tidak, itu bukan foto Tuhan Yesus. Berarti gambaran Yesus sekarang bukan dia tuh yang sering dikasih-kasih di sosmed tuh? Bukan. Oh. Itu hanya penggambaran, hanya pendekatan, misalnya karena Tuhan Yesus itu orang Yahudi lalu dibuat wajahnya seperti Yahudi, bukan. Ini bukan itu. Tapi ada penemuan kain turin yang baru ditemukan yang adalah kain yang menutupi wajah Tuhan Yesus. Setelah diteliti, banyak para peneliti mengatakan bahwa itulah sketsa wajah Tuhan Yesus. Nanti kamu cari kain turin di Google, turin. Nah, kurang lebih wajah Tuhan Yesus itu seperti itu. Begitu. Oh. Terus Kak, kita kan bagi orang Kristen kan tidak diwajibkan pakai jilbab. Kenapa?
Nggak apa-apa karena rambut perempuan adalah mahkota. Rambutmu itulah penutup kepalamu. Kenapa orang Islam harus wajib pakai jilbab? Oh itu beda, itu Islam. Kita bukan Islam. Bukannya Islam sama Kristen itu sama, hanya ajarannya aja yang Enggak, kita beda. nggak pernah sama dengan Islam. Siapa bilang kita sama dengan Islam? Karena dalam perjanjian lama setauku sama dengan ajaran Islam juga Kak, kayak tentang Islam Adam itu, dan Hawa. iman Islam itu baru ada di abad ke-7. Kita itu sudah ada dari abad pertama. Jarak kita dengan mereka itu 700 tahun. Jadi nggak pernah sama kita dengan mereka. Gitu. Jadi jangan sama-samakan Kristen dengan Islam. Kita nggak tahu mereka itu sumbernya dari mana, pengajaran dari mana, karena mereka tidak lahir dari bangsa Israel. Mereka lahirnya dari bangsa Arab. Kita nggak ada hubungan dengan Arab. Gitu, ya. Oh, boleh nanya lagi Kak? Ya, satu lagi ya. Kita mau lanjut yang lain. Ya, satu lagi. Aku dengar-dengar dari teman-teman kalau Mekah itu sama kayak gereja. Ya, gereja. Apakah benar Mekah itu gereja? Mekah itu gereja, ya mungkin Mekah itu tempat ibadahnya mereka, orang Muslim, gereja tempat ibadahnya kita. Mungkin samanya dalam hal itu. Kalau yang lain-lain saya pikir nggak ada yang sama. Oh iya Kak, makasih Kak. Ya, oke. Shalom. Salam. Jadi baik Kak, aku mau nanya, Silakan. kenapa antara Kristen sama Katolik, kenapa dari pihak Kristen tidak mengakui Bunda Maria itu sebagai yang mengandung Tuhan Yesus dan melahirkan? Pertanyaanmu salah. Tidak ada orang Protestan tidak mengakui Bunda Maria sebagai Bunda Yesus. Maksudnya mereka tidak apa ya? Adakah kebaikan dalam agamamu? Ada. Sementara Tuhanmu Yesus nggak bisa menjamin surga. Ini ya Kak, tentang neraka ya dalam kekristenan. Apakah neraka itu Masuk neraka kau. bukan? Dalam iman Kristen neraka itu diadakan atau diciptakan Tuhan Yesus untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Oh iya. Berarti tempat manusia itu bukan neraka. Maksudnya orang yang berdosa itu. Ya kalau kau ikut iblis ya pasti kau ke neraka lah. Makanya jangan ikuti iblis. Ya iblis itu kakinya di neraka. Ya kalau kau ngikutin iblis dan malaikat-malaikatnya ya ke neraka lah kau. Ikuti Yesus kan ke sorga. Iya. Itu pasti kita akan ke sorga. Oh iya. Oh, jadi ini Kak. Apa ada rencana mau ke sana? Enggak. Kira. Udah daftar. Enggak. Ya amit-amit lah, amit. Iya. Setelah kalau kita tidak ada yang mengikuti Yesus ya tidak ada yang sampai ke sorga karena Yesus berkata apa? Tidak seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi semua harus melalui Yesus. Kalau kamu tidak melalui Yesus ya kamu ke neraka. Karena cuma ada dua final destination. Ya, kalau nggak sorga ya neraka. Cuman Yesus satu-satunya yang tahu jalan ke sorga. Yang lain nggak tahu jalan ke sorga, Bang. Ikut Yesus aja. Ya, pasti kok pasti. Ada lagi yang mau ditanya, Bang? Oh iya deh, tentang surga aja deh Kak, surga. Kalau Di surga. Harusnya ibu-ibu nggak ikut ini. Oke, silakan Bang. apakah surga dalam Kristen ya agama kita itu merupakan tempat atau keadaan Kak? Surga itu adalah di mana Bapa berada. 1 Timotius 6 ayat 16. Terang yang tak terhampiri. Allah itu bersemayam dalam terang. Jadi kalau kita mengatakan terang itu adalah tempat, apakah terang bisa kita ukur? Oh iya. Ya berarti keadaan di mana kita bersatu dengan Allah gitu ya Kak? Ya. Yohanes 17 ayat 24. Silakan baca. Aduh saya nggak ada device saya cuma satu sih Kak.
Nanti kan giliran udah hari penghakiman ya kan. Kau Kristen apa enggak? Aduh, aku lupa bawa KTP ku. Ya, ini ya aku bacain ya, Yohanes 17 ayat 24. Ini kalau kesini tuh ready bawa kitab lah. Ya Bapak, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku, yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan ini. Ya Bapak, aku mau supaya di mana aku berada, mereka juga berada. Jadi surga itu adalah keberadaan kita bersama-sama dengan Allah. Iya ya. Oh iya. Berarti surga itu bukan tempat ya kak. Kalau tempat itu kan bisa digambarkan ya, gitu ya. Betul. Oh, Kalau surga itu tempat kan pasti ada sungai-sungai susu. benar-benar. Ya kayak di RT 6 kan surga mereka. Kita nggak usah ngurusin orang. Oke ya udah. Itu aja deh kak, itu aja. Siap. Ada lagi bang. Yaudah itu aja kak. Tuhan berkati. Oke, Tuhan berkati juga. Terima kasih ya kak. Amin. Salah tafsir, ngapain Alkitab ditafsir dong, dibaca lurus. Nggak ada di sini tafsir, nggak usah. Nih kayaknya lagi tren orang pakai akun-akun bodong ya, yang sikit-sikit ya akunnya. Ini ya, kalau kau bilang perang naga itu sudah terjadi. Itu sebelum manusia dijadikan di Wahyu. Itu malaikat Mikael dengan si ular tua itu bertarung dan dilemparkan ke bumi. Itu peristiwanya sebelum manusia dijadikan. Nggak tahu, kamu cuma menukil satu ayat terus kau kira di surga ada perang naga. Nggak ada. Itu udah terjadi, itu udah lewat itu. Makanya kenapa Adam dan Hawa itu digoda si ular tua itu. Oh enggak, sebelumnya dia malaikat. Namun ketika dia memberontak, kita bisa baca di Yesaya 14, dia dilemparkan ke dunia orang mati. Gitu. Kak, lambang apotek ular. Gimana lagi? Gitu. Ika Inka belum sempat ku screenshot loh, ulanglah. Oke, kita naikkan ini ya. Halo. Oh, ini perempuan atau apa ini? Setengah-setengah. Cowok. Oke. Islam apa Kristen, Bang? Apa ya? Makanya kan sama itu sesuai dengan namanya pencari kebenaran kan gitu. Pencari kebenaran apa? Ya kau jawab, cuma tanya Islam atau Kristen? Nah, saya mau nanya. Iya, agama Islam atau Kristen? Kristen. Oke, silahkan bertanya apa. Kalau saya dengar-dengar itu mungkin kau. Kenapa gambarmu uhti-uhti kalau Kristen? Agak lain kau. Iya, agak lain memang. Sambil saya juga berdakwah kepada teman-teman yang uti-uti supaya dia juga bisa ikut ke ini Kristen. Kau aja belum tahu kebenaran, apa yang mau kau dakwakan? Kebohongan. Kau lagi cari kebenaran, terus yang kau dakwakan apa? Ngambang. Kalau memang Kak Agatha juga tahu tentang kebenaran apa sebagainya, kok bisa bilang orang kamu taunya cuma kebohongan? Nah itu namamu mencari kebenaran. Terus kau bilang kau dakwah, kau aja masih nyari, sama-sama ngeraba lah kalian. Wow, namamu gak cocok, makanya aku tanya kok Islam atau Kristen? Boleh saya tanya dulu? Boleh saya tanya? Oh Islam atau Kristen, aku tanya dulu. Kan dulu saya bilang Kristen. Kristen, gereja mana? Katolik. Katolik paroki mana? Di Bandung saya. Paroki mana saya tanya? Santa Maria Tabernuda. Santa Maria Tabernuda.
Santa Maria tak bernoda. Iya. Ada nama paruk itu? Googling aja, ada nggak kalau nggak percaya? Oke, apa yang mau kau tanya? Enggak. Kan kalau dengerin di sini, dengerin di sana, yang di Agatha, yang di Edis, yang di Mikana, yang Miron gitu kan, macem-macem gitu ya. Gak usah bawa orang di sini bang. Kalau kamu bertanya tentang iman Kristen, tentang kebenaran, nanyalah tentang kebenaran. Gak usah kau bawa-bawa siapapun di sini. Bukan, kan kalau di sini kan bilang Yesus ya kan. Terus ada yang bilang Yesua Hamasiah ya kan. Itu kan mereka bertanya kan. Terus bilang kalau di Katolik ada Trinitas itu bahasa apa? Oh, hubungannya Yesus dengan Trinitas? Ini kan udah dua hal yang berbeda yang kamu tanyakan. Enggak, ini makanya satu Makanya Yesus. kamu Kristen. Kamu tahu Yesus itu nama siapa? Namanya? Nama siapa? Yesus itu nama siapa? Ya kalau Yesus Kristus kan nama dalam bahasa Yunani. Saya tanya itu nama siapa? Nama siapa? Iya, kan katanya kamu Katolik. Iya, Yesus itu nama siapa? Ya nama Yahweh sendiri. Di mana dalilnya? Ya. Mana dalilnya? Yesus nama Ada Yahweh. banyak Firman. Firman itu menjadi manusia. Firman Saya tidak pernah menemukan Yesus nama Yahweh. Dari mana Yesus nama Yahweh? Di ayat apa itu? Karena aku adalah awal dan akhir. Hubungannya apa sama Yahweh? Pernahkah Yahweh itu mengatakan nama dia Yesus? Pernah kan? Di mana dalilnya Yahweh mengatakan Pada saat di awal-awal dengan apa? Pada saat awal-awal di perjanjian lama, kemudian nanti aku yang akan datang lagi. Tapi kan Mana di awal kan seperti itu. perjanjian lama udah ada nama Yesus memang? Ya. Emang ya nama Yesus sudah ada di perjanjian lama? Berarti antara yang lama dengan yang baru beda dong. Loh emang gak pernah ada nama Yesus di perjanjian lama? Sejak kapan ada? Di ayat berapa? Tadi pertanyaannya apa tadi? Yesus itu siapa kan? Iya. Makanya saya tanya Yesus itu siapa? Nama siapa? Iya nama Yahweh. Mana ada dalilnya aja nggak ada kok pandi-pandian kok. Nah terus siapa kalau gitu? Yesus itu nama kemanusiaan dari firman yang dilahirkan Maria. Lo orang sesimpel itu aja kok nggak tahu Katolik. Yesus. Bisa tanya. Yesus itu nama manusia. Yesus Mana namanya. ada pernah nama Allah Enggak, Yesus? namanya Yesus. Yesus itu nama manusia ini. Matius 1 ayat 21. Itu dalilnya. Iya, saya tanya, Anak yang kau nama aslinya Yesus lahirkan atau itu Yesua? akan disebut Kok nggak Yesus. dijawab? Itu. Apa? Enggak, pertanyaan saya namanya Yesus itu Yesua. Di mana dalilnya? Ya? Di mana dalilnya? Yesus itu kan dari bahasa Yunani katanya kan gitu kan. Alkitab Gak bahasa ada Yesus Yunani. bahasa Yunani Iosos. Ini pun lebih ngarang-ngarang di sekolah lagi. Mana ada di dalam bahasa Yunani manggilnya Yesus? Nggak pernah ada. Cari aja coba di Google. Mana ada? Iosos. Itu. Iya, dari Iosos toh. Nah, Bukan terus kalau Yesus, beda lafalnya beda. Iya, Yesus kan bahasa Indonesia. Terus? Nah, sekarang pertanyaan saya, apa nama bisa diganti? Enggak. Terus kenapa berganti? Fonetik korespondensi. Kau aja ke Jepang sana nggak bisa dipanggil huruf ada namanya Lili, Riri. Pasti gitu. Iya, Kenapa? kenapa? Fonem, Huruf kan nggak perubahan bisa berubah. fonem. Fonetik Huruf kan tidak boleh korespondensi kau berubah. tahu nggak? Ya, iya tahu. Kan sama Ya dengan misalnya. Enggak. Sekarang Nama gini nggak kan. berubah, namun karena pelafalan setiap bangsa itu berbeda-beda, Saya tidak itu berbicara jadi pelafalan. terdengar berbeda. Berbicara nama itu kan ada tulisannya. Namanya Agatha nggak mungkin jadi Agapa kan gitu, ya kan? Iya. Meskipun- kau suruh meskipun- orang Jepang sana manggil nama Lili, walau tulisannya L dan I, itu nggak akan bisa dibilangnya Lili, nggak akan bisa. Kau sana cobain aja tes dulu ke Jepang. Ya saya nggak usah ke Jepang, sudah aja. Ngerti nggak Sudah perubahan aja nggak usah fonem? ke Jepang. Ditanya Ngerti kok nggak? malah kita bertanya kok malah itu. Ya saya ngerti gitu. Ya terus kenapa? Ya Maksud- memang nama nggak pernah berubah kok. Terus masalahnya apa? Berarti kan berubah itu. Apanya yang berubah? Huruf-hurufnya kan? Nggak berubah, perubahan fonem dibilang. Ya kalau huruf berubah gini ya bang ya.
abjad Aramaik dengan abjad Yunani beda. Ini kau pikir dulu, abjad Jepang beda, abjad Arab beda. Kau ngerti nggak? Bukan berubah huruf-hurufnya beda, negaranya beda abjad. Belajar sekolah. Coba nanti kau bilang nama Yesus, Yesua, ketika pindah di Arab kan berubah huruf, ganti nama. Halo? Ya gantilah, orang beda hurufnya. Kau pun dalam cabutlah kau. Memang kau lagi nggak dapat kebenaran kau. Kau kalau mau cari kebenaran cari Yesus. Karena Yesus mengaku akulah kebenaran. Yang kayak gini, ini sesimpel ini, ya kali gua harus ajarin. Ini pelajaran bahasa Indonesia SD. Kali kau anak SD masa nggak ngerti itu kok. Coba ke Jepang sana panggil namamu, nggak akan bisa dia nulis huruf L, nggak akan bisa dia baca. Pasti gitu panggil, ayo kan huruf, nah gitu. Cobain, nggak percaya udah serah. Ya, di dalam abjad Yunani pun nggak ada huruf Y. Adanya itu apa? I. Bacanya begitu, berubah enggak, memang enggak ada abjad itu. Itulah. Kau pun jangan bicara sendiri kali, nggak bisa jawab. Iya, gua nggak bisa jawab, gimana lu dah? Gua nggak jawab dari tadi, yang ngomong dulu doang dari tadi. Katanya gua nggak bisa jawab, tapi katanya gua ngomong sendiri. Nah itu ngapain? Nggak jelas, lu lebih nggak jelas bang. Jangan katakan saya nggak jelas. Kau aja masih nyari kebenaran. Saya katakan, Yesus mengaku akulah kebenaran, ana al-haq. Jadi kalau kau namamu mencari kebenaran, artinya kau mencari Yesus. Nah, di mana kau cari Yesus? Ke gereja kau. Nggak usah kau ngaku-ngaku. Aku tahu kau siapa. Kau udah 2 kali naik ke rumahku, ya, mencari kebenaran. Pertama kau bilang kemarin itu Islam KTP-mu. Sekarang kau ngaku Katolik. Udah bang, track record kau ada di sini. Rekamanku banyak. Jangan kau tipu aku. Ini ingatanku ini berapa tera kau kira? Jangan kau tipu aku. Udah pernah aku nengok kau, cuma kau ganti-ganti aja nih, nama kau lupa kau ganti. Jangan berbohong. Iya, itu katakan pada dirimu. Jangan berbohong. Itu untuk dirimu. Jangan bohongi hatimu, sayang. Ya, nggak usah. Kau itu jangan menipu dirimu sendiri. Kau tentang agamamu aja kau nggak jujur. Ditanya agama, ya sesuai nenek. Memang kayak gitu, memang orang itu. Ini kakak temanya apa? Tentang apa ini? Saya baru masuk ini. Tentang pemberitaan firman Tuhan, temanya semua isi Alkitab. Oh. Iya, ada yang mau ditanyakan Pak? Kakak agamanya apa ya? Kristen. Kakak Kristen apa ini? Kristen Ortodoks. Ortodoks. Oh. Kalau ada yang mau ditanyakan? Yang Katolik beda. Apanya beda? Ortodoks dengan Katolik. Ortodoks itu sudah pasti Katolik. Itu Ortodoks itu artinya ya? ajaran lurus. Ortodoks dan Katolik itu kan sifat gereja. Ajaran yang lurus dan menyeluruh. Katolik itu artinya menyeluruh. Oh, jadi ajarannya sama. Iya dong, ajarannya sama. Karena Rasulnya sama, Tuhannya sama, Allahnya sama. Ada yang mau ditanyakan bang? Rasulnya sama. Tapi kalau pusatnya di mana itu kalau Ortodoks? Pusatnya Yesus lah. Karena Yesus itu adalah kepala dari seluruh gereja. Gereja itu bukan bicara tentang tempat, bukan bicara tentang gedung. Gereja itu adalah orang-orang.
Jadi pusat kekristenan itu di mana ya? Maksudnya Gereja pusat, mula-mula di Yerusalem. Di Yerusalem Oh. itu. Hmm. Apa lagi yang mau ditanyakan, Bang? Nggak, saya kira. Tapi sama toh, Ortodoks dan Katolik sama. Sama. Oh iya ya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan, Bang? Bisa aja. Ya, Tuhan memberkati. Ada sih tapi Maaf Bang, kecepatan. Ada lagi Bang. Aduh, naik lagi Bang, naik lagi. Aku kira udah tadi. Oke. Naik lagi ya, kirim permintaan lagi Bang. Kepencet, tanganku cepet kali. Halo, Gintoki, halo. Iya, halo. Ya, Bang Selamat Gintoki Islam atau Kristen? Ya, KTP saya sih Islam sih. Silakan mau bertanya apa Bang? Ya, saya mau tanya ini, Mbak ini Kristen Ortodok ya? Betul, Iya, itu saya pernah lihat itu Mbak ini sholat. betul. Apa boleh tahu ada tata caranya sholat di Alkitab di mana gitu? Ada. Di mana? Kenapa? Iya, di mana? Oke. Di dalam Mazmur 119 ayat 64. Daniel, bentar ya. Nih saya ambil dulu buku sholat saya, Bang ya. Bentar, Bang. Oke. Mana tadi buku sembahyangku? Oke. Ya. Ini Daniel 6 ayat 11. Nih cara sholat nih. Berlutut dan berdoa memuji Allah. Mazmur. Nih semua di Alkitab ya Bang ya. Iya. Oke. Dan waktu-waktunya juga ada di dalam Alkitab. Itu sama 5 waktu juga seperti Islam. 7 waktu. Jadi sembahyang orang Kristen itu ada 3 jenis ya. Menurut Imam Harun 2 kali dalam sehari, pagi dan sore. Menurut Nabi Daniel 3 kali, pukul 6 sore, pukul 12 dan pukul 6 maghrib. Menurut Nabi Daud itu 7 kali ya. Itu sekali sholatnya Yang pertama itu sebelum pukul 6 itu kami sudah sembahyang, namanya sembahyang Sing Fajar. Lalu jam 9 itu memperingati Roh Kudus turun, itu sembahyang kami. Lalu jam 12 Yesus itu disalibkan di jam 12, kami sembahyang di jam itu. Lalu jam 3 Yesus menyerahkan dirinya dan mati di atas kayu salib. Lalu jam 6 maghrib Yesus diturunkan dari kayu salib dan hendak dikuburkan. Lalu jam 8 itu mengenang Yesus itu tertidur di kuburan. Itu semua Lalu jam 12 itu ada di namanya Mazmur terima itu. dia. Ya, kami mengingat perintah Yesus bahwa kami harus berjaga-jaga di tengah malam. Jadi ini semua ada dalilnya. Inilah sembahyang kami dari abad pertama sudah kami lakukan. Itu yang menurut pola Nabi Daud. Gitu, Bang. Ada lagi yang mau ditanyakan? yang membedakan Kristen Ortodok, terus Katolik dan Protestan itu apa itu? Nggak ada yang membedakan. Masalahnya ada yang ngerjakan, ada yang tidak. Itu aja yang bedakan. Ajarannya semuanya sama, satu. Karena ini ayatnya sama, dalilnya sama. Cuman ada yang ngerjain, ada yang enggak. Gitu aja bedanya. Itu di komentar ada yang nanya apa? Anda mau bertanya di sini atau mau di komentar? Anda boleh turun kalau mau di komentar. Kok ngambek? Kesempatan bertanya kepada iya, saya, mau ke baik-baik. komentar ya boleh, ke komentar aja. Silakan turun di bawah. Gimana? Mau bertanya dengan yang komentar atau gimana? Ya, apa itu perintah dari Tuhanmu sendiri? Oh, ini ayatnya ya perintah Tuhan lah. Ini ada dalil. Pertanyaan saya, ada nggak di kitab Anda sembahyang 5 waktu? Ya,
Kan ini temanya kan adakah kebaikan dalam agamamu ya? Iya, saya cuma nanya doang. Saya bertanya kan, supaya saya ada nggak di Alkitab? Ada, nih dalilnya ada. Nah, pertanyaan saya, ada nggak perintah sholat wajib 5 waktu di dalam Quranmu? Islam pun juga sama seperti Nah, Kristen dalilnya ya? dulu ada tidak? Itu aja. Enggak, maksudnya memiliki banyak persepsi, jadi seperti aliran Kan nanya gitu. itu, kalian kan sholat wajib 5 waktu, betul? Iya, Ah, itu ada nggak perintahnya di dalam Quran Anda? nah, itu kan syariat Mbak, Gimana? itu syariat, itu dasar. Jadi Jadi ada nggak perintah Tuhanmu sholat 5 waktu, sholat wajib 5 waktu seperti yang kalian lakukan? ya ada beberapa yang meriwayatkan, mungkin tidak ada di Al-Quran, tapi kita juga bagaimana ya? Saya juga waktu kecilnya itu Muslim itu cuma diajari sama Pak Ustadz, sama belajar ngaji ya gitu. Tidak boleh banyak bertanya apa gimana, saya juga itu. Terus ya ketika saya baca sendiri memang sulit dipahami ayat Al-Quran tuh. Oke, ada lagi yang mau Anda tanyakan? Yang saya ingin tanyakan ini tentang apa namanya? Apa cuman tanya jawab aja gitu? Cuman saya jawab, bertanya ke Mbak apa gimana? Anda ditanya juga tadi kan nggak ada jawaban. Dia bertanya, gitu abang ada lah yang nanya. Nanti ditanya pun nggak ada jawabannya, mau ngapain? Nggak ada. Nanya aja lah abang. Ya, ntar ya, nanya lagi saya turun ya. Oke. Makasih Mbak ya. Tuhan berkati. Bapak Islam atau Kristen? Islam dong. Silakan mau bertanya apa Pak Islam dong? Mau bertanya, adakah kebaikan dalam agamamu? Ada. Sementara Tuhanmu Yesus nggak bisa menjamin surga. Gimana itu? Di mana dalilnya Yesus nggak menjamin surga? Beneran ini pura-pura nggak tahu ini gimana Karena ini? nggak pernah ada mendengarkan kata Yesus tidak nggak menjamin pernah. surga. Silakan. Oke, itu di Matius ya. Bawa Bible nggak? Matius berapa? Matius 20:23. Silakan baca. Cawanku memang, Yesus berkata kepada mereka, cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Lalu? Bagaimana mungkin Tuhan kamu tidak mempunyai hak? Untuk di samping kiri dan samping kanan kan duduk. Iya. Karena Yesus itu adalah raja. Bukan artinya Kemudian? raja tidak bisa membawa kita ke dalam surga. Itu kan dua hal yang berbeda. Loh. Bagaimana orang yang kamu anggap sebagai Tuhan dia tidak mempunyai hak? Apakah dia tidak berkuasa itu? Berkuasa, Matius 28 ayat 18 baca. Loh. Kepadaku telah diberikan seluruh kuasa di bumi dan di surga. Gimana sih kau? Tapi kok dia kalah sama orang jahat? Orang jahat yang mana? Yang nyalib dia itu jahat apa baik itu? Jahat. Ya kok dia kalah sampai minta tolong itu bagaimana? Kalah itu apa definisinya? Suruh buka kamera nih, buka kamera nggak ada, kita buka kamera kawan-kawan. Asyik. Oke, kalah itu maksudnya kalah gimana? Kalah dia kan disalib tuh ya, terus minta tolong sama tuannya, Eli lama sabaktani, kenapa kau tinggalkan aku? Nah itu kan dia minta tolong. Bagaimana mungkin dia minta tolong? Bentar dulu. Kalah. Oh, iya, siap. Ya aku mau tahu dulu, kalah itu dalam hal apa dia? Saya tanya dulu. Kalah dia nggak bisa kabur, nggak bisa ngelawan. Ngelawan atas? Biar nggak disalib dong. Loh, karena nubuatan di dalam kitabnya Musa dia disalib. Kalau dia tidak sesuai dengan Alkitab, tidak sesuai dengan nubuatan, justru itu kalah. Kalau nubuatnya disalib, kenapa dia minta tolong? Kenapa dia merasa ditinggalkan? Silakan. Eli lama sabaktani itu bagaimana? Artinya
artinya? Allahku, Allahku, kenapa kau tinggalkan aku? Terus di mana minta tolongnya? Loh, dia ditinggalin, gak ditolongin sama tuannya. Orang dia lagi bermazmur, Allahku, Allahku, kenapa kau meninggalkan aku? Di mana minta tolongnya? Terus ditinggalkannya dalam rangka apa itu? Pertanyaan saya, di mana kata minta tolongnya? Itu kan ungkapan minta tolong. Mana ada? Jadi kalau Terus itu ungkapan padaku, apa? kan, kenapa kau meninggalkan aku, hai sayangku? Sejak kapan aku jadi minta tolong? Terus kenapa dia kok kalah sama orang jahat? Oke, di mana kalahnya sama orang jahat? Dia nggak bisa kabur dari Oke. salipan. Bang bilang kalah sama orang jahat. Kalau ini kita bicara secara akal dan nurani. Logika, siap, senang saya kalau gitu. Oke. Kalau ada orang berbuat jahat, perbuatan jahat itu apakah itu disebut dosa atau tidak? Harusnya dosa. Dosa. Nah, ketika ada orang berdosa, apakah dia artinya menang? Saya tanya Anda secara akal dan Itu nurani. namanya Ketika ada perbuatan manusia buruk mengalahkan kebaikan. Sabar. Iya. Ketika ada manusia jatuh ke dalam dosa, menang atau kalah? Pikir. Secara Pikir. tindakan dia menang. Pikir dong. Udah saya Sekarang saya tanya, jawab. kalau Anda mencuri, Anda melakukan pencurian, Anda berdosa, Baik, itu Anda menang salam dengan Tuhan, iman jadi Anda kita sudah atau Anda simak. kalah dengan iman Anda? Apa yang barusan dibahas dan dibicarakan oleh para apologet Kristen bersama dengan orang-orang yang menanyakan iman Kristen, terutama menanyakan tentang kebenaran Yesus Kristus ya. Nah, banyak pertanyaan yang disampaikan para penanya ini dan sangat luar biasa. Apologet Kristen yang sangat cerdas, yang diberkati oleh Tuhan, menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dengan baik, dan tentunya jawaban mereka merupakan jawaban yang alkitabiah. Nah, saudara dalam Tuhan, Agatha juga menyampaikan satu pertanyaan di awal, ya, dari kita sudah dengarkan pertanyaannya, lalu kita sudah dengarkan bagaimana penanya ini sepertinya tidak mampu menjawab dengan baik ya pertanyaan daripada apologet ini ya. Tetapi hal yang kita syukuri dan sangat luar biasa adalah para apologet ini diberikan hikmat oleh Tuhan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka yang bertanya, terutama tentang Yesus Kristus. Apakah Yesus ini Tuhan atau bukan? Ini sebenarnya pertanyaan umum yang sudah sering disampaikan kepada apologet Kristen dan juga sudah sering dijawab. Dan bagi saya ini pertanyaan yang baik. Kenapa? Karena melalui pertanyaan ini ya umat Kristen ya terus diingatkan tentang siapa Yesus Kristus. Ya. Melalui pertanyaan ini umat Kristen diingatkan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ya, makanya saya katakan bahwa pertanyaan semacam ini sebenarnya pertanyaan yang cukup baik ya. Ya. Nah, saudara dalam Tuhan, setelah menonton dan mendengarkan apa yang mereka bicarakan di video barusan, ya. Kira-kira apa yang menjadi tanggapan saudara atau apa yang menjadi komentar saudara? Silahkan tulis di kolom komentar. Ya, tuliskan komentar yang baik, yang positif, terutama komentar yang memuji memuliakan nama Tuhan dan komentar yang memberkati kita sekalian. Ya. Dan jangan lupa tekan tombol like dan juga share atau bagian video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Hal yang terpenting dalam iman kita sebagai orang Kristen adalah tetap percaya Yesus sebagai Tuhan. Ya, karena Yesus sendiri dalam Alkitab ya menyatakan diri sebagai Tuhan. Bahkan dia melakukan berbagai hal sebagai bukti bahwa dia adalah Tuhan itu sendiri. Jadi tidak ada keraguan di dalam iman kita sebagai Kristen untuk tidak percaya sebagai Tuhan. Tidak ada alasan.
kita wajib percaya Yesus sebagai Tuhan karena Yesus sendiri menyatakan diri sebagai Tuhan, sebagai Allah, sebagai yang ilahi dari sorga. Ya, jadi saudara dalam Tuhan, kita bersyukur di mana kita punya Allah yang hidup, yang mengasihi kita, menyelamatkan kita, dan menyediakan sorga bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Artinya iman kita punya pengharapan. Ya, iman kita iman yang punya pengharapan di dalam Yesus. Pengharapan kita adalah ketika kita meninggalkan dunia ini, kita yang hidup di dalam Yesus pasti masuk surga. Itu janji Yesus, dan janji Yesus kita aminkan. Pasti tergenapi. Nah, saudara dalam Tuhan, sekali lagi tuliskan komentar sudah di kolom komentar dengan komentar-komentar yang baik dan memberkati, dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan juga tombol loncengnya, dan yang lebih penting adalah share atau bagikan video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Sekiranya melalui video ini banyak jiwa-jiwa yang terberkati, banyak jiwa-jiwa yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, dan kita percaya melalui video ini banyak jiwa-jiwa yang menjadi milik Kristus. Saudara dalam Tuhan, saya secara pribadi tidak terlalu panjang lebar menyampaikan pesan melalui video ini, dan semoga kita diberkati oleh Tuhan dari saat ini sampai selama-lamanya. Shalom.